Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya di sini akan memaparkan RPP yang sudah saya susun, sudah saya buat, yaitu dimulai dari identitas Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Gombong, kelas 3 semester 1, tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 1, alokasi waktu 1 hari 6 kali 35 menit, untuk hari tanggal pelaksanaan menyesuaikan. Sudah benar Bu, Pak? Harinya? Oke. Apakah sudah benar? Ya, yang pertama kompetensi inti KI 1 sampai KI 4. Langsung saja Ibu, Pak. Kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk KD-nya 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk indikator ada 2, yaitu 3.1.1, membaca wacana tentang wujud benda. Indikator yang kedua, mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda. Untuk KD 4.1, keterampilan, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya 4.1.1, mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Untuk muatan pembelajaran yang kedua, yaitu matematika. Kompetensi dasar yang pertama 3.7, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya. KD 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yang pertama 4.7.1, mengerjakan soal cerita. Ada kekurangan yang hubungannya tentang satuan panjang. Untuk yang kedua, memecahkan masalah sehari-hari mengenai satuan panjang. Untuk muatan pembelajaran yang ketiga, SPDP, KD 3.2, mengetahui bentuk dan variasi pola irama dan lagu. Indikatornya 3.2.1, mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki. KD 4.2, menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Indikatornya 4.2.1, mempraktikkan dinamika gerakan tari. Gerakan kaki. Mohon maaf. Untuk koreksinya di akhir atau bagaimana? Langsung saja. Langsung. Lanjut tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Tujuan yang ketiga, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Yang keempat,
Dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya dengan tepat. Yang kelima, dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati contoh gerakan tari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dengan tepat. Yang ketujuh, dengan menirukan gerakan kaki di buku, siswa dapat mempraktikkan dinamika gerakan kaki dengan tepat. Yang keempat yaitu materi pembelajaran. 1. Membaca wacana terkait wujud benda. 2. Melakukan pengamatan terhadap wujud benda. 3. Menjawab pertanyaan berdasarkan pengamatan. 4. Mengerjakan soal mengkonversikan satuan kilometer ke meter. 5. Menyelesaikan soal cerita. Dan yang terakhir, mempraktikkan gerak lemah dan kuat kaki dalam tarian. Yang kelima, pendekatan, metode dan model pembelajaran. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Yang kedua, metodenya simulasi atau permainan, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah. Untuk model yang digunakan yaitu discovery learning atau penemuan. Sintaknya yaitu yang pertama pemberian rangsangan atau stimulation, yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga pengumpulan data atau data collection, yang keempat pembuktian atau verification, dan yang kelima adalah menarik kesimpulan atau generalisasi. Dilanjutkan yang keenam adalah kegiatan pembelajaran. Yang pertama pendahuluan. Guru menyapa siswa, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah satu siswa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa bersama-sama. Dilanjutkan lagu nasional Mars PPK. Yang keempat, membaca suratan pendek, doa sehari-hari, dan melantunkan sholawat di Pilkulub. Yang kelima, pembiasaan membaca dan membuat pohon literasi. Dan yang terakhir, siswa diberitahu tujuan pembelajaran hari ini. Berarti tadi ada kekurangan di pendahuluan gitu. Untuk inti, yang pertama, guru membuka pelajaran dengan mengarahkan siswa untuk mengamati benda-benda di sekitar kelas. Jadi kegiatannya di dalam kelas. Ini dari sintak model discovery learning, yaitu yang pertama pemberian rangsangan. Jadi rangsangannya sekitar kelas, benda di sekitar kelas. Yang kedua, siswa menemukan berbagai benda di sekitar dengan macam-macam warna, bentuk, wujud, dan jenisnya. Jadi anak-anak di sini mengidentifikasi masalah sesuai sintak yang kedua. Yang ketiga, secara berkelompok, siswa diarahkan untuk mengelompokkan benda yang ada di sekitar mereka. Jenis pengelompokan dibebaskan, jadi tergantung anak-anaknya mau apa. Ini termasuk sintak yang ketiga yaitu pengumpulan data. Yang keempat, setiap perwakilan kelompok mempresentasikan pengelompokan yang mereka lakukan. Yang kelima, siswa membaca wacana tentang wujud benda yang ada di buku siswa halaman 60. Ini termasuk kegiatan mengamati. Yang keenam, siswa memperhatikan pengelompokan yang dibuat sebelumnya, yang tadi sudah dipresentasikan. Kemudian siswa menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru. Apakah pengelompokan yang dibuat sudah berdasarkan wujudnya? Jadi anak-anak nanti akan menanggapi. Kemudian siswa kembali mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, karena sebelumnya mungkin ada yang pengelompokan sesuai warna atau mungkin bentuknya seperti itu. Di sini termasuk sintak pada yang keempat, pengumpulan data. Untuk langkah yang ketujuh, siswa membandingkan pengelompokan sebelumnya dengan pengelompokan yang baru. Ini masih tentang pengumpulan data. Yang kedelapan,
siswa membuktikan dengan dasar teori tentang ciri-ciri wujud benda yang dijelaskan oleh guru. Jadi saya menggunakan PowerPoint, jadi ada materinya, kemudian membandingkan apakah sudah sesuai dengan yang siswa temukan atau belum. Yang ke-9, siswa menarik kesimpulan tentang pengelompokan benda berdasarkan wujudnya. Ini yang terakhir yaitu generalisasi. Yang ke-10, perwakilan siswa dapat maju ke depan kelas untuk mempresentasikan perbedaan pengelompokan sebelumnya dengan mengelompokkan yang sudah berdasarkan wujudnya. Yang ke-11, seluruh siswa bersama guru menyanyikan lagu tentang wujud benda. Ini menggunakan irama lagu balonku untuk mempermudah perbedaan wujud serta ciri-cirinya. Yang ke-12, siswa memperhatikan gambar di buku paket, gambar suasana dapur di mana Dayu sedang membantu ibu memasak. Jadi anak-anak mengamati gambar, kemudian mereka mengelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar ke dalam masing-masing wujudnya. Ini sudah pengumpulan data lagi. Yang ke-14, setelah itu perwakilan siswa melaporkan hasil pengelompokan disertai dengan alasannya. Yang ke-15, siswa yang lain dapat memberikan masukan atau pendapat jika ada yang berbeda pendapat. Yang ke-17, siswa diminta untuk mengelompokkan yang ke-16, siswa diarahkan untuk keluar kelas melakukan observasi terhadap benda-benda di sekeliling sekolah. Kemudian siswa diminta untuk mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Siswa mencatatkan pengelompokannya di dalam tabel yang disediakan di buku siswa. 19, guru memeriksa hasil pekerjaan siswa. Yang ke-20, setelah melakukan pengelompokan, siswa diberi kesempatan untuk bertanya terhadap kelompok lain atau mungkin bertanya kepada guru. Yang ke-21, alternatif kegiatan guru dapat memberikan pertanyaan seputar materi wujud benda untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Setelah tanya jawab, siswa diminta untuk menjawab pertanyaan di buku siswa. Kemudian bersama-sama memeriksa hasil pekerjaan. Kegiatan selanjutnya, siswa memperhatikan alat transportasi yang ada pada buku siswa, yaitu gambar sepeda motor. Guru mengajukan pertanyaan, apakah siswa pernah menaiki alat transportasi ini sebelumnya? Kemudian ditanyakan apa wujud dari alat transportasi tersebut. Kemudian ini termasuk keterkaitan bahasa Indonesia dengan matematika, mengkonversi satuan panjang. Siswa memperhatikan gambar dena, ya. Jadi ada gambar dena rumah, kemudian menanyakan jarak rumah Edo ke rumah nenek. Sudah ada satuannya, kemudian mengkonversikan kilometer menjadi meter atau sebaliknya. Kemudian penjelasan, kemudian memberikan waktu kepada siswa untuk menemukan hubungan antara kilometer dan meter. Setelah itu siswa diberi pertanyaan, apakah kamu tahu jarak rumah ke sekolah? Jadi anak-anak ketika sudah tahu diminta untuk mengkonversi satuan jaraknya masing-masing. Kemudian sudah ada media yang dibuat untuk mempermudah anak-anak mengkonversi satuan panjang.
Saya lanjutkan langsung ke kegiatan penutup, yaitu yang pertama, kegiatan diakhiri dengan siswa membentuk barisan melingkar. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi, menanyakan apa yang telah kamu pelajari, hingga kemudian mengajak siswa untuk mensyukuri nikmat Tuhan berupa aneka benda yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, menyanyikan lagu daerah Lir-Ilir. Ada kekurangannya, lupa sebenarnya ada pemberian soal evaluasi tapi belum dimasukkan. Soal evaluasi. Kemudian yang terakhir, kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai agama masing-masing. Demikian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Yang muda pun luar biasa, ya. Iya. Bisa tepuk salut Bapak Ibu? Iya, tepuk salut. Ya, ulang lagi. Tepuk salut. Iya, luar biasa. Yang muda juga bisa, ya. Terima kasih Mbak Egi, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada komentar dari ini? Sudah rinci. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah lengkap, paket lengkap. Saya jadi ingat tadi di sana sudah menemukan ke Pak Tri, tapi terus di depan saya lupa model pembelajarannya Pak Tri belum. Ya, maka tadi begitu muncul model, oh iya, tapi di belakang saya ingat Pak Tri belum memunculkan model pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk Bu Eki ini sudah lengkap sekali, ya, sudah lengkap sampai dengan model pembelajarannya. Yang saya sangat suka adalah pada kegiatan inti. Coba Bu, tayangkan sebentar. Pada kegiatan inti, kalau yang lain-lain sudah tidak ada komentar ya Bapak Ibu, sudah sangat bagus. Pada kegiatan inti, nah ini Bapak Ibu, jadi langkah-langkah seperti ini, jadi langkah-langkah real yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu panjang lebar, tapi cukup poin-poinnya. Ini misalnya, satu kelompok siswa diarahkan mengelompokkan benda, kemudian setiap perwakilan mempresentasikan, dan seterusnya. Itu poin-poin yang semacam itu. Jadi kalimat-kalimat yang sekiranya itu bisa dikembangkan tidak usah dituliskan. Ngaten nggih? Jadi tidak terlalu panjang lebar. Sedikit koreksi untuk Mbak Eki pada kegiatan penutup. Tetap kegiatan penutup yang pertama meskipun ada variasi, silakan karena itu kreativitas guru masing-masing ya. Biar anak itu sangat berkesan dengan pembelajaran hari itu. Tetapi esensi dari kegiatan penutup jangan ditinggalkan. Antara lain yaitu membuat rangkuman ya, atau menyimpulkan. Itu harus ada. Kemudian yang kedua, refleksi harus ada. Yang ketiga, umpan balik atau penilaian harus ada. Tindak lanjut. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran, ditutup doa. Itu intinya harus muncul semua. Poin-poin yang lain tambahan boleh-boleh saja karena itu adalah improvisasi dari Bapak Ibu dalam proses pembelajaran biar anak tidak jenuh itu saja. Begitu nih Bapak Ibu. Saya kira dengan ini tampilan yang ini Bapak Ibu sudah semakin gamblang ya. Jadi Bapak Ibu RPP yang Bapak Ibu susun masukkan di sana model pembelajaran yang digunakan. Apakah discovery learning ya, inquiry, kemudian bisa juga Bapak Ibu project based learning, kemudian bisa juga problem based learning sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak Ibu buat di kegiatan inti. Itu yang paling tepat menggunakan model pembelajaran apa. Begitu Bapak Ibu? Yes. Sudah cukup? Monggo. Iya. Ya. Itu kan saya menggunakan discovery tapi lebih tepatnya hanya di muatan bahasanya. Kalau di lain mungkin saya bingung harus urut gitu ya. Iya. Nah itu nggak apa-apa atau harus semua mungkin itu harus sesuai singkat. Begini Bapak Ibu, tidak harus semuanya ya, tidak harus semuanya. Misalnya ada 3
mupel semuanya modelnya itu tidak. Jadi disesuaikan juga dengan karakteristik dari KD itu. Nggih. Tidak harus semuanya bahasa Indonesianya juga nanti harus discovery, terus nanti IPA-nya discovery, kemudian satu lagi SBDP-nya discovery. Tidak harus seperti itu. Yang penting dalam hari itu Bapak Ibu menggunakan salah satu model pembelajaran yang paling sesuai. Begitu Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, iya, monggo. Iya. Hanya sedikit masukan saja Iya. pada materi pembelajaran tadi kan tidak hanya ditulis 1, 2, 3, 4. Iya. Seperti kalau punya Pak Tri kan dibilang-bilang mupelnya apa seperti itu Bu. Ini hanya masukan saja. Jadi Permupel. materi Permupel. Bu, maksud saya. Materi coba, ya. Seperti itu Iya. kan tidak terpisah apa-apa. Membaca wacana terkait wujud benda. Melakukan, oh ya, saya jadi sedikit koreksi untuk Bu Eki jadi ingat. Tadi di sana indikatornya itu membaca, begitu ya? Ya, membaca. Berarti nanti ada evaluasi membaca juga. Mhm. Itu sepertinya tadi coba yang indikator. Mohon koreksi Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu memberi masukan. Ya, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Indikatornya membaca wacana. Membaca itu masuk keterampilan. Ya, masuk KI 4. Ya. Berarti mengidentifikasi informasi. Begitu ya, koreksi ya. Kemudian yang ke 4.1 menyajikan hasil mengelompokkan benda. Sudah cukup seperti itu. Begitu ya Mbak Eki ya. Cukup Bapak Ibu? Ya. Kalau sudah cukup berarti untuk pertemuan yang kedua pada sore hari ini saya anggap sudah selesai, sudah cukup. Mudah-mudahan Bapak Ibu semakin gamblang bagaimanakah penyusunan RPP yang benar sesuai dengan standar proses. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon untuk melanjutkan tugas Bapak Ibu di rumah ya, untuk merevisi RPP masing-masing. Nanti RPP itu Bapak Ibu dibuat rangkap, jadi Bapak Ibu punya dokumen 2. Nanti pada saat verbal itu bisa juga sebagai bukti Bapak Ibu menyusun RPP, tidak hanya ngeprint ya, tidak hanya copy paste saja, tapi Bapak Ibu membuat ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.